sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi sahabat semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan sahabat sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dan jamalah hati kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang baik hati, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-65 hingga ayatnya yang ke-72 yang berkata demikian. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dengan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menuduh aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-72. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah firman-Nya melampaui harta duniawi. Sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang seseorang yang harus berobat ke berbagai penjuru bumi dengan mengeluarkan begitu banyak dana yang besar, atau seorang yang kaya raya lalu meninggal sekonyong-konyong dengan harta benda melimpah dan tidak sempat diwariskan kepada siapapun. Atau mungkin juga berita terbaru tentang seorang pejabat yang tertangkap karena penyalahgunaan keuangan negara dengan nilai miliaran rupiah. Berita-berita yang kita dengar tentu akan menjadi berita yang biasa-biasa saja apabila kita tidak mencari pelajaran rohani atas semua peristiwa yang terjadi dalam berita-berita tersebut atau hal-hal lain yang terjadi di tengah dunia yang fana ini. Sahabatku yang baik hati, bisa saja orang akan beranggapan bahwa pendidikan akademis atau jabatan yang tinggi akan membantu seseorang untuk menjadi bijaksana dalam tindakannya. Tapi yang terjadi bisa sebaliknya, yaitu jabatan, pangkat, dan gelar akademis yang mentereng itu seolah lenyap dengan perilaku hidup yang korup dan culas. Kebijaksanaan yang sesungguhnya hanya lahir dari pengenalan akan firman Tuhan dan kesungguhan untuk melakukan firman-Nya. Tanpa firman Tuhan, orang pandai atau orang bodoh, berpangkat atau tidak, pejabat atau pegawai biasa, lalu menjadi pandai berbuat tipu muslihat dan berkelit saat diminta berkata jujur sejujur-jujurnya. Nilai firman Tuhan tidak tertandingi seperti dikatakan dengan lugas bahwa lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jika nilainya melampaui harta duniawi, maka bukankah itu yang terbaik yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ini?
Sahabatku yang baik hati, di sepanjang hari ini kita akan bekerja dan berusaha dalam banyak hal. Yang kita kerjakan tentu bertujuan untuk kesejahteraan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Secara duniawi, kita wajib bekerja dan berusaha untuk sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kemudian kita harapkan dalam kesejahteraan keluarga kita. Tidak ada yang salah dalam mencari sebuah keuntungan. Semua orang wajib berusaha jika mau makan dan sukses. Namun yang menjadi persoalan dan pertanyaan bagi kita adalah, apakah di dalam menjalani semuanya itu, firman Tuhan sudah kita jadikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, ataukah sebaliknya? Sahabatku yang baik hati, jika di hari ini ada di antara kita yang mengalami kebuntuan, maka satu hal, pastikanlah bahwa arah hidup kita benar-benar tertuju kepada Tuhan dan senantiasa menjadikan firman-Nya sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Mari andalkan Tuhan segera dalam kehidupan kita dan utamakan firman-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk yang luar biasa untuk kehidupan kita yang lebih baik dan yang berkenan di hadapan-Nya. Selamat berkarya bagi sahabatku semua yang baik hati di dalam segala tugas tanggung jawab panggilan pelayanan di sepanjang hari ini. Utamakan firman-Nya dan prioritaskan firman-Nya. Maka segala kebuntuan hidup kita akan tertembus bersama dengan Tuhan yang adalah Sang Juru Selamat kehidupan kita. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dan menolong kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Di pagi hari baru yang indah ini ya Tuhan, kami kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu yang melampaui harta duniawi. Firman-Mu lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang tak tertandingi dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ajarlah kami agar kami senantiasa mengutamakan firman-Mu dalam kehidupan kami sebelum kami melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan kehidupan buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami dan tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, tanggung jawab, panggilan, pelayanan kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini hamba kembali berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kami dan jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan segala sakit penyakit untuk sebuah kesembuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan kami. Berikanlah kami jalan keluar-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yang saat ini sedang berjuang dalam setiap jalur-jalur pendidikan yang kami tempuh. Tuhan menolong kami dan berikan kami jalan keluar. Kami yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Tuhan menolong kami agar kami dapat memiliki pekerjaan dan melanjutkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yang saat ini sedang berjuang melawan setiap rasa duka dan kesedihan yang kami alami oleh karena kehilangan dan kepergian orang-orang terkasih kami. Ya Tuhan, jamahlah hati kami, berilah kami penghiburan secukupnya daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang susah dan sedang bersedih hati. Ya Tuhan, tolong kami, hiburkanlah kami secukupnya daripada Engkau. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi sampai kepada pemimpin yang paling bawah sekalipun, Tuhan menolong mereka. Setiap daerah-daerah di pelosok negeri ini mungkin saat ini sedang mengalami bencana alam.
Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami yang ada di tenda-tenda pengungsian. Tuhan menghibur mereka dan Tuhan memberikan kedamaian dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangku-bangku pemerintahan, yang sedang berjuang bagi kesejahteraan bangsa atau daerah-daerah tertentu. Ya Tuhan, berilah hikmat dan marifat kepada mereka semua. Terima kasih ya Bapa, pulihkanlah perekonomian bangsa kami. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa ada bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini tanpa terkecuali. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, dan menolong setiap pelayanan-pelayanan misi yang berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, Engkau turut bekerja di dalamnya. Perlengkapi kami, para hamba-hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dengan hikmat marifat yang berasal daripada Allah. Biarlah kiranya dalam menjalankan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan kami, Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, agar kami tetap teguh menghadapi segala tanggung jawab dan panggilan kami di dunia ini. Kami tidak goyah untuk menghadapi setiap hal yang berusaha untuk mengganggu iman kami ya Tuhan. Tapi biarlah dengan penuh keyakinan dan iman yang teguh, kami senantiasa bersandar kepada Engkau. Ya Tuhan, setiap rencana rancangan jahat yang mencoba untuk menghambat pertumbuhan gereja-Mu, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan berperkara melawan mereka menghentikan kami. Terima kasih ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik akan senantiasa memimpin kami ke dalam segala rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini, terus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.